Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Dita Chan, Dita Anya 3. Karena ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kali ini aku mau ngebahas dan cerita tentang pahlawan wanita Indonesia. Terus kalau dipikir-pikir, meskipun Indonesia ini sudah merdeka selama 78 tahun, kalian tuh merasa udah merdeka nggak sih? Menurut kalian itu merdeka itu apa? Kalau definisi merdeka menurut aku sih gini ya, merdeka itu artinya kalian bisa bernafas dengan lega, tanpa rasa takut, dan tanpa overthinking tentang masa depan kalian. Karena masa depan dan masa tua kalian itu sudah dijamin oleh adanya sumber-sumber daya alam yang berlimpah yang ada di bumi tempat kalian berpijak yang disebut negara. Terus merdeka itu berarti pendidikan murah atau bisa jadi gratis, tapi dengan tidak mengurangi kualitas dari pendidikan itu sendiri. Lowongan pekerjaan untuk fresh graduate tanpa membutuhkan pengalaman, ya kan? Biasanya fresh graduate itu persyaratannya pengalaman 2 tahun, bisa menyelam, bisa bernafas di dalam air, bisa ngambil bangkai Titanic tanpa orang dalam. Belum juga kerja, udah dimintain pengalaman. Merdeka berarti fakir miskin dan lansia dipelihara oleh negara. Tapi mengharapnya jangan kejauhan, karena selama 78 tahun ini negara Konoha beserta sumber daya alamnya hanya dikuasai oleh 1% manusia-manusia yang mungkin bisa jadi kalian puja-puja di sosial media karena gaya hidup dan lifestyle mereka tuh yang wow gitu kan. Dan jangan berharap lebih juga sih, karena kalian sendiri kan kayaknya lebih menghargai produk-produk impor daripada produk-produk lokal asli negara kalian sendiri. Dan kalau dijabarkan tuh ini bakalan panjang, mungkin nanti bisa kita bahas di next video. Lanjut ke cerita. Jadi Indonesia itu bukan tiba-tiba merdeka, dalam sekejap mata, duar gitu langsung merdeka. Enggak seperti itu ya. Indonesia itu merdeka karena pada waktu itu masih banyak orang baik. Mereka tidak memilih diam dan bungkam karena takut dipenjara atau karena takut dikriminalisasi karena kena UU ITE. Tapi dulu yang bersuara menentang penjajah sudah pasti terciduk nih dan dipenjara oleh para penjajah. Gak jauh beda sih dengan zaman sekarang. Loh, gak bahaya tah. Jadi supaya video ini ada manfaatnya, mari kita bahas siapakah pahlawan wanita pemberani dari Indonesia ini. Mari kita bahas tentang Cut Nyak Dien. Dan Kak Dita nih udah ngerangkum menjadi beberapa fakta. Dan fakta pertama tentang Cut Nyak Dien, nenek moyang Cut Nyak Dien berjiwa pejuang dan dari keluarga bangsawan. Lahir tahun 1848 di wilayah yang bernama Kampung Lampadang, Peukan Badak, wilayah Mukim 6 Aceh Besar. Keluarga Cut Nyak Dien adalah keluarga bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Teuku Namta Sautia yang merupakan Hulu Balang atau Hulu Balang. Hulu Balang adalah seorang kepala pemerintahan dalam Kesultanan Aceh yang memimpin suatu wilayah. Ya kalau zaman sekarang 11-12 dengan bupati lah ya. Bedanya kalau dulu memang pemerintahan kita nih diwariskan dari keluarga secara garis keturunan turun-temurun. Nah kalau sekarang ya gak jauh beda sih. Soalnya kan kalau anak bupati bisa jadi bupati karena sebelumnya bapaknya juga adalah pensiunan bupati. Dan ada juga yang bapaknya bupati, anaknya juga bupati, cuman beda daerah aja. Jadi darah Sultan Cut Nyak Dien ini memang dari nenek moyangnya. Ayahnya keturunan Datuk Magudun Sati dari Minangkabau. Dan Datuk Magudun Sati ini keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang kala itu adalah perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Jadi ayah, kakeknya lagi itu turun-temurun memang dari kalangan terpandang ya kan, yang dekat dengan kesultanan. Kali ini garis keturunan dari ibu Cut Nyak Dien. Gak jauh beda dari ayahnya, ibu Cut Nyak Dien ini adalah seorang putri Ulu Balang di wilayah Lampaigu. Jadi kedua orang tuanya ini sama-sama mempunyai latar belakang dari keluarga pemimpin wilayah. Lalu fakta yang kedua, Cut Nyak Dien dididik dengan pemahaman agama sedari kecil. Jadi Cut Nyak Dien ini tumbuh menjadi anak yang berparas cantik. Orang tuanya mendidiknya dengan metode yang terbaik pada masa itu dan juga menyerahkan Cut Nyak Dien ini kepada seorang guru agama
khusus membekalinya dengan berbagai cabang keilmuan dalam ilmu agama. Nah, karena ilmu agama itu kan tidak melulu soal ibadah dan ritualnya saja kan. Ilmu agama itu ada yang khusus mempelajari tentang ekonomi, politik, hukum, sosial, kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan Cuk Nyadin ini juga dibekali dengan pendidikan rumah tangga seperti memasak dan melayani suami, dan pendidikan tata krama yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Kemudian fakta yang ketiga, dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 12 tahun dengan seseorang pejuang. Jadi Cut Nyadin ini pada zaman itu tuh menjadi idola nih bagi kaum laki-laki kan. Karena selain dia parasnya cantik, dia juga cerdas. Ya pasti banyak yang ngefan lah ya. Udahlah anak pejabat, background keluarganya mentereng, sultan-sultan. Ya siapa yang gak pengen punya istri kayak Cut Nyadin ini? Pasti kan jadi incaran para jomblo-jomblo sultan juga pada waktu itu. Nah, Cut Nyadin ini yang saat itu masih berusia 12 tahun dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan seseorang yang bernama Teku Cek Ibrahim Lamnga. Ibrahim ini adalah anak dari Hulu Balang Lamka yang ke-13. Dia dikenal sebagai pemuda yang berwawasan luas dan taat agama. Anak Hulu Balang ketemu dengan anak Hulu Balang, dan zaman itu umur 12 tahun tuh sudah dikategorikan sebagai anak yang dewasa. Jangan kalian menganggap ini tuh sebagai pernikahan di bawah umur, karena zaman dulu tuh 12 tahun tuh sudah cukup berwawasan, dewasa, dan mateng. Dinikahkan. Jadi zaman dulu tuh masih kental dengan namanya perjodohan. Orang tua pada masa itu kalau melihat anak mereka kira-kira sudah balik, matang, dewasa, dan sudah cukup bekal ilmu agama, mereka selalu mencarikan pasangan yang sekiranya cocok untuk berdampingan bersama. Dan kebanyakan anak di zaman itu selalu mengikuti apa kehendak orang tua mereka, karena mereka percaya hal tersebut adalah demi kebaikan mereka sendiri. Gak kayak anak zaman sekarang sih ya, sama orang tua sih susah nurutnya. Padahal dunia luar di zaman itu tuh sama aja kayak di zaman sekarang, gak jauh beda. Dulu kan kalau salah pergaulan, salah tongkrongan tuh bisa-bisa kena meriam, kena senapan penjajah gitu. Nah, kalau sekarang pun juga sama, salah tongkrongan, salah pergaulan juga bisa terjerumus ke yang enggak, ya kan? Pernikahan Cut Nyadin dan Teku Ibrahim ini dikaruniai satu orang anak. Teku Ibrahim adalah pejuang. Teku Ibrahim pun dari hari ke hari, bulan ke bulan terus berjuang dengan para pejuang lainnya. Sementara Cut Nyadin, anaknya, dan para penduduk mengungsi di wilayah pengungsian dengan cara yang seadanya. Namun, kemudian pada Juni 1878, di usia pernikahan mereka yang ke-16, dan saat itu Cut Nyadin memasuki usia 30, dia mendapatkan kabar duka yang mengatakan bahwa suaminya Teku Ibrahim telah gugur di medan pertempuran. Dengan wafatnya suaminya, jadi Cut Nyadin ini tidak berlama-lama larut dalam kesedihan. Hal ini justru memompa semangat Cut Nyadin untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan kolonialisme Belanda. Dan ini adalah runtutan kejadian meninggalnya Teku Ibrahim. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda ini menyerang Aceh melalui armada kapal Citadel van Antwerpen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler. Mereka ini menyerang dengan cara menembaki daratan Aceh dengan meriam, dan itu dilakukan selama 12 hari. Dan setelah 12 hari itu, tepatnya pada tanggal 8 April 1873, Johan dan armada Citadelnya ini berhasil mendarat di pantai Aceh, pantai Ceuremen. Mereka itu langsung menguasai wilayah daratan tersebut, dan Johan Kohler ini memerintahkan pasukannya dan dia sendiri membakar Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Karena Masjid Baitur Rahman ini dibakar oleh Johan Kohler kolonial Belanda ini, dari sinilah meletuslah perang Aceh. Kan gak terima dong pejuang-pejuang Aceh masjidnya tiba-tiba dibakar gitu aja tempat ibadahnya, ya kan, kayak mengkoyak-koyak hati mereka. Dan perlawanan ini dipimpin oleh panglimanya bernama Paulis dan Sultan Mahmud Syah. Belanda waktu itu membawa 3.198 prajurit. Ya, tapi meskipun begitu, Kesultanan Aceh tetap berhasil melawan Belanda. Dan Johan Kohler, si pembakar masjid ini pun tewas ditembak di medan pertempuran. Lalu pada 1874 sampai 1880 teruslah nih terjadi peperangan. Ya, berkelanjutan lah selama 6 tahun antara kolonialisme Belanda melawan pejuang Aceh. Wilayah Enam Mukim
akhirnya berhasil diduduki oleh kolonial Belanda, bahkan beserta keraton-keraton sultan. Karena inilah, atas dasar perintah suaminya, Cut Nyak Dien, bayinya, dan bersama penduduk wilayah Enam Mukim mengungsi. Ya, kalau nggak mengungsi kan lama-lama ya terbunuh, karena wilayahnya mereka itu telah dikuasai Belanda. Nah, karena ini juga, akhirnya Teuku Ibrahim ini gugur di medan pertempuran. Dan dari sinilah cikal bakal Cut Nyak Dien itu menjadi pejuang dan berjuang di garis depan. Lanjut ke fakta keempat, menikah untuk kedua kalinya dengan seorang yang juga pejuang. Jadi Cut Nyak Dien ini menemukan kembali pendamping hidupnya setelah suami pertamanya Teuku Ibrahim ini meninggal. Dan suami keduanya ini juga adalah tokoh pejuang yang berjuang melawan kolonialisme Belanda yang merupakan pejuang Aceh. Pernikahan Cut Nyak Dien dengan Teuku Umar ini adalah pernikahan impiannya, karena setelah menjadi suami pun Teuku Umar ini pasti dan akan mengizinkan Cut Nyak Dien untuk berjuang melawan Belanda. Jadi selain mendapatkan sosok seorang suami, seorang ayah bagi anaknya, dia juga mendapatkan partner dalam perjuangan. Jadi mereka berdua ini sudah satu misi dan satu visi. Pada awalnya kan lamaran Teuku Umar nih ditolak oleh Cut Nyak Dien, tapi karena Cut Nyak Dien diperbolehkan ikut dalam perjuangan, akhirnya mereka menikah pada tahun 1880, tepat setelah 2 tahun meninggalnya suami yang pertama. Nah, karena pernikahan mereka berdua ini akhirnya menimbulkan euforia yang mendalam, euforia kebahagiaan dari para pejuang-pejuang Aceh juga. Karena kan pahlawan dan pahlawan bersatu dalam pernikahan dan mereka tuh sepakat untuk berjuang berdua. Lanjut ke fakta kelima, berhasil mengalahkan 2 jenderal dari kolonialisme Belanda. Jadi setelah Belanda tadi masuk ke Aceh melalui pantai tadi dan mereka tuh menang, rakyat Aceh ini selama 13 tahun berada dalam kekalahan dan berada dalam bayang-bayang kekerasan, kekejaman kolonialisme Belanda yang menimpa mereka. Ya, meskipun ada para pejuang, mereka melawan dengan cara gerilya 1, 2, 3 kali perlawanan, tapi perlawanan-perlawanan itu berlangsung secara sporadis dan itu nggak bikin efek yang dahsyat, nggak ada efeknya yang dampaknya sedikit pun kepada pemerintahan Belanda yang sudah mengambil alih wilayah Aceh. Selama 13 tahun itu pun Belanda ini dengan sewenang-wenangnya menindas para penduduk pribumi, menjadikan budak dan membunuh siapa saja yang tidak mau tunduk dengan peraturan-peraturan dari kolonialisme Belanda. Dan karena inilah Cut Nyak Dien dan suaminya Teuku Umar, mereka ini menyusun strategi, digodok dengan matang untuk melawan Belanda, dan kemudian rencana matang ini direalisasikan pada tanggal 30 September 1893. Ya karena mereka kan kayak merasa, kita nih kenapa, kita nih ngapain, kita nih harus berdiri untuk melawan. Kalau kita nggak melawan, kita bakalan ditindas. Karena strategi yang matang inilah akhirnya Teuku Umar ini berhasil mendapatkan kepercayaan dari Belanda. Teuku Umar mengajak pasukannya yang berjumlah 250 orang untuk menemui pejabat Belanda. Mereka pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri secara sukarela ke pihak penjajah Belanda dan menyatakan bersedia membantu Belanda untuk melawan pribumi yang sama-sama penduduk Aceh. Dapat tawaran gitu kan, otomatis pihak Belanda, bener nih, kamu ikut kami untuk ngelawan rakyatmu sendiri, kayak gitu kan. Tapi karena meyakinkan dengan seyakin-yakinnya, akhirnya pihak Belanda pun setuju. Dan akhirnya strategi yang dipakai Teuku Umar ini berhasil mendapatkan kepercayaan dari Belanda. Bahkan Belanda ini memberi gelar kepada Teuku Umar sebagai Teuku Umar Johan dan mengangkat Teuku Umar menjadi komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kuasa penuh. Dan karena strategi ini pula, Teuku Umar itu dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Bahkan Cut Mutia juga menentang dan menasihati Cut Nyak Dien dan Teuku Umar untuk tetap setia pada rakyat Aceh dan kembali berjuang melawan penjajah Belanda. Tapi rencana Teuku Umar ini adalah rencana untuk menghancurkan musuh dari dalam. Teuku Umar terus mengumpulkan orang Aceh di pasukannya dan terus bergerak dalam senyap
dalam menjaga kerahasiaan. Bahkan mereka melakukan itu hanya untuk mengelabuhi Belanda. Dari hari ke hari nih Teuku Umar mengajak nih pasukan-pasukan Aceh, kita nih harus melawan, tapi kita harus menjaga rahasia di antara kita, bahwa sebenarnya kita nih hanya menyamar supaya Belanda ini tertipu kalau kita nih pura-pura membantu mereka, kayak gitu. Hari demi hari, saat pengaruh kekuasaan Teuku Umar ini cukup besar, Teuku Umar mengumpulkan pasukannya untuk melakukan rencana palsu pada Belanda. Dia mengatakan bahwa dia dan pasukannya akan menyerang basis markas perlawanan Aceh. Dan Teuku Umar ini mengajukan diri ke pihak Belanda bahwa dirinya ini akan memimpin penyerangan ke basis markas perlawanan Aceh. Belanda pun menyetujui. Lalu Cut Nyak dan Teuku Umar beserta pasukannya membawa senjata dan amunisi dalam jumlah banyak dari gudang penyimpanan senjata Belanda. Tapi berhari-hari mereka dan pasukannya tak juga kembali ke markas Belanda. Strategi ini dinamai oleh Belanda dengan sebutan Het Verraad Kentoke Umar atau strategi pengkhianatan Umar. Karena inilah Belanda marah besar dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak dan Teuku Umar. Tapi pasukan Aceh yang dipimpin mereka berdua tak gentar karena sudah mendapatkan senjata dari Belanda. Dan sampai Jenderal Van Swieten diganti oleh Jenderal Jacobus Lodovicus Hubertus Spell, mereka berdua ini belum juga tertangkap. Lalu akhirnya Jenderal Jacobus Lodovicus Hubertus terbunuh oleh pasukan gerilya Aceh. Karena kehilangan dua jenderal secara berturut-turut, pasukan Belanda seperti ayam kehilangan induk. Keadaan mereka kacau dan sulit. Lanjut ke fakta keenam, dikhianati oleh panglima pasukannya sendiri. Kebanyakan seperti ini, plot twist banget. Kita berjuang capek-capek melawan penjajah, ada aja orang yang berkhianat, mengkhianati perjuangan itu sendiri. Selalu aja ada orang-orang ini pada zaman ke zaman, pada cerita dari tokoh ke tokoh. Selalu aja seperti ini. Waktu berlalu, perjuangan masih panjang, dan Cut Nyak ini kembali ditinggalkan selama-lamanya oleh suaminya. Karena suaminya ini gugur di medan pertempuran di wilayah Melaboh. Penyerangannya sudah terlebih dahulu diketahui oleh Belanda. Jadi Teuku Umar ini meninggal di wilayah Melaboh karena ada pengkhianat, karena tiba-tiba aja ini Belanda udah mengetahui nih, sebelum pejuang Aceh menyerang, Belanda udah nyerang duluan, pasti kan ada pengkhianatnya. Lanjut ke cerita, tapi meskipun suami keduanya ini juga meninggal di medan perjuangan, Cut Nyak ini nggak pantang menyerah. Beliau terus melanjutkan perjuangan bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain, meskipun dalam keadaan yang kehabisan amunisi, kehabisan bahan pangan, dan belum lagi medan pertempuran itu kan medan yang amat berat gitu kan, gak kayak sekarang jalan aspal di mana-mana. Kalau zaman dulu bergerilya itu dari hutan ke hutan, kena lumpur, kena nyamuk hutan dan segala macam, pasti perjuangannya itu sangat amat susah. Perjuangannya pasti sangat berat ya. Tapi seberat apapun, Cut Nyak ini tetap tidak pantang menyerah. Hingga akhirnya perjuangan Cut Nyak ini berhenti di tangan pengkhianat. Pengkhianat ini bernama Pang Laut. Dia lebih memilih untuk menerima iming-iming kekuasaan dari kolonialisme Belanda dan mengorbankan tanah tumpah darahnya. Pang Laut ini memberitahu ke Belanda di mana letak persembunyiannya Cut Nyak yaitu di wilayah Butong Lesegu. Pasukan Cut Nyak ini yang bersembunyi bergerilya di Butong Lesegu ini terkejut karena tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Belanda tanpa persiapan. Tiba-tiba aja nih Belanda nyerang. Dan mudahnya akhirnya Belanda menangkap dan membawa Cut Nyak ke Kutaraja. Meskipun telah berkhianat, Pang Laut ini sok-sokan nih meminta Belanda untuk memperlakukan Cut Nyak dengan baik. Tapi yang namanya penjajah ya nggak mungkin memperlakukan tawanannya dengan baik. Orang pribumi aja dibunuh, disuruh kerja paksa dan dianiaya ya kan. Kemudian Cut Nyak diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Dan ternyata Cut Nyak ini tidak sendiri. Ternyata ditahan beserta tahanan politik lainnya seperti Bupati Suri Atmaja, seorang ulama bernama Ilyas, dan ulama-ulama tersebut ternyata menyadari kalau Cut Nyak ini adalah seseorang yang paham dan mengenal agama. Sehingga di dalam penjara ini Cut Nyak dijuluki Ibu Pergu. Fakta ketujuh, Cut Nyak meninggal karena sakit dan makamnya baru ditemukan setelah
51 tahun kemudian. Meskipun Cut Nyak Dien ini selama hidupnya dihabiskan di medan pertempuran, bergerilya melawan penjajah, tapi beliau ini tidak meninggal karena selongsong peluru atau karena meriam dan sebagainya. Dia ini meninggal karena sakit di usia yang telah memasuki 60 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang dan bukan di tanah kelahirannya. Makam Cut Nyak Dien baru ditemukan pada tahun 1959 karena penelusuran dan permintaan dari Gubernur Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Ali Hasan. Jadi gubernurnya ini kayak menghargai perjuangan para pejuang-pejuang dahulu. Jadi beliau ini menyuruh untuk menelusuri riwayat dan di manakah para pejuang ini disemayamkan. Salut. Fakta ke-8, mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Karena perjuangannya dalam melawan kolonialisme Belanda ini sangat gigih, Cut Nyak Dien ini dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962 dan pada waktu itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Rumah Cut Nyak Dien di Aceh pun dibangun kembali oleh pemerintah setempat sebagai simbol perjuangan di tanah Rencong. Beda banget ya, anak bangsawan zaman dulu sama anak sultan zaman sekarang. Kalau anak sultan, anak bangsawan zaman dulu itu rela berjuang mati-matian di garis depan untuk melawan para penjajah, menjaga tanah air mereka supaya nggak direbut oleh negara lain. Tapi kan kalau zaman sekarang, kalau bisa tanah air itu dijual ya, dijual aja dengan murah, dijual dengan diskon. Lo beli pulau mana? Nih pulau ku jual, gitu kan kalau sekarang. Atau yang tiba-tiba keluar dari Universitas Ternama, terus tiba-tiba jadi motivator, yang isi motivasinya itu nggak relate sama kehidupan kita-kita, ya kan? Ya itulah bedanya. Zaman dulu pahlawan mempertahankan wilayah meskipun hanya sejengkal, zaman sekarang menjual tanah air sejengkal demi sejengkal. Fakta ke-9, wajah Cut Nyak Dien ini muncul di pecahan uang 10.000 yang terbit pada tahun 1996. Itu mungkin salah satu cara pemerintah supaya kita masyarakat selalu mengenang jasa-jasa pahlawan pada zaman itu. Lanjut ke fakta ke-9. Pernah ada kontroversi dan perdebatan. Apakah Cut Nyak Dien ini adalah seorang wanita berhijab atau tidak berhijab? Jadi pernah ada nih postingan di sosial media. Nah, di sosial media tersebut mengunggah sebuah foto yang diklaim sebagai fotonya Cut Nyak Dien mengenakan pakaian muslim lengkap ala-ala Aceh dengan hijab tertutup. Dan dalam unggahan tersebut itu menyatakan bahwa sosok Cut Nyak Dien ini adalah sosok pejuang berhijab yang menutup auratnya dengan benar sesuai syariat Islam. Dan pada postingan tersebut mengklaim bahwa sejarah di Indonesia ini sudah disekularisasi dan keasliannya sudah dirubah, dipudarkan sesuai dengan selera penguasa atau pihak lain yang tidak menginginkan atribut muslim untuk bisa dimunculkan di permukaan. Tapi kemudian ada postingan lain nih, banyak postingan lain, upload lain, bahkan di website-website juga menyatakan kalau klaim tersebut itu tidak benar. Dan postingan tersebut memuat berbagai sanggahan dan sangkalan beserta alasan-alasannya. Tapi kalau menurutku pribadi sih, dilihat dari perjalanan hidupnya, dari background hidupnya, bisa jadi Cut Nyak Dien ini memang wanita yang berhijab. Karena beliau ini kan sedari kecil taat beragama, mengerti agama itu sampai ke detail mungkin. Bisa jadi beliau memang benar-benar berhijab. Tapi karena belum adanya bukti yang valid terhadap pernyataan pertama dan pernyataan kedua, jadi jawabannya sampai sekarang masih abu-abu dan kita pun tidak hidup pada zaman itu. Dan untuk menelusuri serta menemukan fakta yang valid, kita tuh harus melakukan penelitian. Nah, kalau belum meneliti, belum ada fakta validnya ya, masih di ranah abu-abu. End of story, tidak perlu mempunyai background yang mentereng untuk jadi pahlawan sebenarnya. Kalian bisa memulainya dengan menjadi pahlawan untuk kalian sendiri. Menjadi pahlawan tuh nggak harus kita bisa terbang, kita bisa melompat dari satu gedung ke yang lain, bisa mengubah benda padat menjadi benda cair secara tiba-tiba, itu enggak. Kalau kalian mau jadi pahlawan, minimal kalian jadi pahlawan untuk kalian sendiri. Ya paling tidak sebagai perempuan kalian itu jangan merendahkan harga diri kalian di depan laki-laki hanya demi sesuap nasi. Carilah yang halal meskipun yang halal itu sulit. Dan mudah atau sulit itu sebenarnya tergantung genset. Tergantung mindset, tergantung perspektif kalian ya kan. Sampai di sini jangan lupa subscribe, tetap dukung perempuan, support perempuan. Dan kalian kalau mau support silahkan subscribe, tonton videonya di channel ini. Terima kasih, sehat selalu dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.